Bagaimana cara mempersiapkan mental untuk ikhlas jika ada yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Kalau Huzaifah ibn Yaman, tahu Huzaifah ibn Yaman? Sahabat Nabi yang menyampaikan hadis tentang inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadal khair hal ba'da hadal min syarr. Dulu kata Huzaifah ibn Yaman, karena nas yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'alhu anil syarri mahofatan aidrikani Allah. Kata Huzaifah ibn Yaman, dulu zaman-zaman Rasul kebanyakan manusia nanya yang baik-baik sama Rasul, tapi aku nanya kebalikannya yang buruk. Tuh teknik perekonomian Huzaifah terkenal sekali tuh. Huzaifah itu kalau berbisnis yang dia pikirin gagal. Misalkan modal sekian, untung sekian, jual. Entah kalau nggak laku kemana ini? Dipikir gitu tuh. Gagalnya, bukan untungnya. Karena banyak orang siap untung nggak siap gagal. Jadi yang dipikirkan gagalnya. Kamu mau usaha apa? Usaha pakaian. Pakaian ada waktu loh. Mendingan sekalian kalau mau beli jual pakaian yang nggak lihat waktu. Apa seperti bahan jeans, bahan apa? Itu kan lama, awet, forever. Karena style gitu ya. Takutnya kalau pakaian-pakaian yang cuma 3 bulan ke depan, hati-hati. Kira-kira kalau sebelum 3 bulan ada alokasi gak buat dibuang? Balik modal. Kayak orang jual casing handphone. Bukan itu aja dipajang bertahun-tahun, tiap bulan ada casing baru, betul? Nah, coba pikirkan. Kira-kira gak laku, jangan. Anda jual makanan pagi, berarti siang udah basi dong. Ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Ini harus tahu, ini masyarakat sini rata-rata orang apa? Oh, perantau Padang, Ustaz. Oh, perantau Jawa, orang ini. Oke. Berarti kan lidahnya kayak apa? Makanan paginya kira-kira makanan daerah mereka, coba tanya. Sehingga laku. Ini banyak perantau Sumatera yang dijual makanan Kalimantan, siapa yang mau makan gitu ya? Atau apalah, Pak. Jadi betul-betul berilmu. Ya, berilmu sebelum beramal. Ya, ini di sini banyak pembangunan nih, Ustaz. Ya, kondominium, perumahan, hotel, pegawainya ribuan di sini. Buka apa ya? Buka usaha apa ya kira-kira, Ustaz? Yang pasti jual bantal guling nggak bakal laku, gitu ya. Pulsa, ini kan anak muda, pasti kan kalau gajian beli pulsa. Itu cerdas. Ya, yang dijual yang dibutuhkan, aman. Dan permasalahannya bukan untung berapa, rugi berapa saja. Jangan gara-gara sibuk Anda tidak sholat, itu yang salah. Di daerah apa namanya, daerah Dieng, yaitu di bawahnya apa namanya, saya lupa daerah itu. Ya. Itu ada ikhwan kita yang dagang lontong sayur, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya, masya Allah. Itu lakunya itu jam 7 sudah habis, dari habis subuh dia sudah buka. Ada yang ngasih masukan, kenapa sih antum nggak franchise, nggak diperbesar saja? Ya Allah, ini saja saya kadang-kadang nggak sholat suruh gara-gara urusan beginian doang. Oh, masya Allah. Jadi orientasinya ibadah, dia nggak pengen nih dunia mengganggu ibadah dia. Itu kan yang dikatakan sama Rabi al-Adawiyah kan? Dia nggak menolak lamaran dari Hasan Basri, ulama hebat pasca tabiin. Siapa yang nggak mau dengan lelaki tampan, penghafal Quran, periwayat hadis? Tapi bisa gak kalau aku menjadi istrimu, kau tidak melarang aku untuk berjumpa sama Allah di malam hari? Biarkan aku tahajud setiap malam. Subhanallah. Jadi memang orang kalau sudah jatuh cinta dalam ibadah, dunia nggak membuat dia terlena. Aku nggak khawatir, nggak ngaruh gitu ya. Nah makanya ini yang begini ini perlu dipupuk nih. Jadi orang Muslim yang bangga dengan keislamannya, perempuan bangga dengan muslimah, penampilan muslimahnya. Terserah orang mau kasak-kusuk nggak apa-apa, saya bangga kok. Walaupun harus jadi sesuatu yang asing tengah-tengah keramaian, nggak ada masalah. Tapi nggak merubah kita. Ini kan yang banyak di antara kita berubah. Setelah kita paham agama, kita jadi galak. Sama orang nggak gampang akur, nggak bisa bertetangga. Itu yang salah. Kita suruh berteman sama orang kafir supaya orang kafir terdakwahi. Dengan apa? Tingkah laku kita, bukan dengan ayat yang kita hafal. Ini ngapalin ayat tiap hari. Lagi mau ngapain? Aneh mau berdebat sama pendeta kan? Emang pendeta bisa ngaji? Pendeta sini kecil kan? Nah, aneh ngomongin kemarin dia diem aja kan? Aneh ngomong qala Allah wa qala Rasul. Jadi iyalah nggak paham. Gitu. Kita suka begitu tuh kadang-kadang dia suka salah paham. Tingkah laku ini yang dinamakan akhlak.
Mudah-mudahan akhlak ini yang membuat hati orang kafir itu bisa masuk Islam. Ya. Masya Allah, bukan frontal. Ya, orang kafir nggak berani masuk Islam. Di negeri kita ini kasus nih, banyak orang kafir nggak berani masuk Islam karena takut. Galak-galak betul. Orang kafir tat, fatorhum ila adiyaki, sempitin aja tat. Subhanallah. Ya, entah kalau dia mau masuk Islam gimana? Nggak usah, ada penuh. Tuh dikit itu kan. Jadi orang kafir juga takut ngeliat orang Islam, galak-galak bener. Nah dulu zaman sahabat banyak orang kafir masuk Islam, kenapa? Karena ngelihat sahabat yang baik, yang lembut. Coba kita pertontonkan ini. Bukan berarti kita terus lemot, lembek, bukan. Ya. Kita berharap dakwah ini bisa membuat mereka masuk Islam. Bukan cuma menaklukkan dunia dengan bisnis kita, bukan. Ustadz, sudah 3 tahun ini saya hijrah, alhamdulillah.